Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini adalah bersiaplah, hidup kamu akan kedatangan orang ini sebentar lagi. Nah ya, jadi kamu tuh harus siap ya, karena dalam waktu dekat kamu akan kedatangan orang ini. Jadi kita lihat tuh ya, siapa yang datang ya, kemudian apa tujuannya ya, dan gimana ke depannya. Oke, perlu diingat ya guys, karena ini tuh sifatnya energi general. Jadi buat teman-teman semuanya, lebih ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal, secara person to person ya, bukan general reading, jadi teman-teman tuh bisa langsung saja ikuti ya, klik link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja ya. Kita akan mulai ke pembacaan. Kita akan lihat dulu siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi. Siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi? Siapakah dia, seseorang yang akan datang dalam kehidupan kamu sebentar lagi? Kita cek terlebih dahulu siapakah dia. Tuh ya. Kalau dilihat, aku tuh ngerasa dia adalah orang yang saat ini sedang memikirkan kamu ya. Mungkin kamu dan dia itu baru saja deket dan saat ini komunikasi yang terjalin cukup intens. Hanya saja kamu tuh sebenarnya masih merasa ragu. Bukan karena gak cinta, melainkan ya kamu tuh tipikal orang yang sangat berproses. Artinya meskipun kalian saling cinta ya, tapi kamu butuh waktu untuk melihat seberapa tulus dan serius dia kepada diri kamu, gitu ya. Dan di sini memang yang aku lihat ya, tujuan dia mengenal kamu tuh ya memang dia bukan main-main ya, semata-mata dia memang mencari pendamping hidup gitu ya. Dia sepertinya udah capek ya, sudah lelah dalam permainan cinta ya. Dan itulah alasan kenapa orang ini mengenal kamu, karena dia melihat ya, kamu tuh orangnya kayaknya bisa diajak buat komit deh sama dia gitu ya. Terus kamu orangnya padanya ya, terus kamu tuh juga orangnya mandiri ya. Intinya sesuai dengan keinginan dia gitu. Dan di sini kamu tuh sempat mengira ya bahwa dia adalah orang yang red flag gitu, karena dia ini memang orangnya ya, yang aku lihat tuh pinter banget merangkai kata-kata. Mungkin dia pandai merayu ya, mungkin di awal dia pinter banget gombalin kamu ya. Kamu tuh sempat mengira bahwa dia adalah sosok yang sangat red flag gitu. Tapi setelah kamu melihat siapa dia yang sebenarnya ya, dikit-dikit tuh kamu jadi mulai merasa yakin dan nyaman tuh sama dia. Nah kayak gitu ya. Dan di sini tuh kasihan ya. Kasihan dia banget. Dia sebenarnya pengen ya ketemu kamu terus, tapi terhalang oleh ruang jarak dan waktu gitu ya. Mungkin kamu dan dia LDRan gitu, mungkin dia seorang perantauan, sehingga membuat orang ini tuh nggak bisa menemui kamu setiap saat gitu ya, karena bagi dia itu kayak via telepon, via chat, via VC tidak membuat orang itu ngerasa lega ya, karena bagi dia titik kebahagiaan dia ketika dia bisa nemuin kamu secara langsung. Nah ya, nggak tahu tuh ya, karena dia penasaran banget ya, pengen cepet-cepet datang hadir ke dalam hidupmu ya, pengen tahu siapa kamu sebenarnya ya. Mungkin banyak sekali ya ungkapan kata isi hati itu yang nggak bisa dijelaskan lewat kata-kata, dan itu akan dia tunjukkan di saat dia ketemu kamu secara langsung. Oke, kita lihat bottom decknya ada apa di sini. Penasaran? Nah, ya, dia saat ini sedang kena tekanan ya, kena tekanan mental, tapi dia nggak cerita ke kamu. Ya, kena tekanan mental apa sih? Ya, dia tuh merasa pengen ya, dalam artian meluapkan rasa rindu dia. Tapi dia sadar, gue dan lo tuh saat ini sedang LDR gitu. Jadi sekangen-kangennya gue percuma aja gitu. Gue nggak bisa peluk kamu secara langsung ya. Gue tuh nggak bisa pegang tangan kamu secara langsung ya. Karena dia tersiksa banget, stres.
Ya, karena mungkin gitu ya, kamu tuh menganggap biasa aja, tapi bagi orang yang udah jatuh cinta dan sayang sama kamu, wow, tentunya energinya tuh cukup berat gitu. Dan dia nih berusaha menutupi kesedihan dia loh. Dia sebenarnya sedih gitu karena dia nggak bisa nemuin kamu secara langsung. Tapi berusaha dia tutupi karena orang ini tidak ingin terlihat lemah di hadapan kamu. Nah, jadi kayak ya udah sekangen-kangennya gue, se-stres-stresnya gue ya. Aku nggak mau kelihatan lemah, aku nggak mau kelihatan sedih di hadapan pasanganku. Nah, jadi kayak dia tuh pengen selalu kelihatan kuat. Biasanya orang kayak gini tuh orang yang suka memendam ya. Kalaupun dia ada masalah, dia biasanya nggak cerita. Tapi dari gerak-geriknya itu terlihat gitu bahwa orang ini tuh mungkin sedang banyak masalah. Jadi memang di sini tuh kamu harus peka sama dia. Kalau kamu nggak peka, ya mungkin dia bisa ngambek ya, dia bisa marah. Karena peran kepekaan kamu tuh sangat dibutuhkan untuk saat ini. Oke, kita akan lihat ya di sini guys. Kita akan cek siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu ya sebentar lagi. Siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi. Siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi. Siapakah dia, seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi. Tuh, kelihatan ya. Aku tuh ngerasa ya, diri kamu tuh saat ini sedang dikejar-kejar sama orang yang bucin banget terhadap diri kamu, ya. Dan aku tuh ngerasa kamu dan dia ini ada perbedaan usia, di mana ya, kebanyakan di antara mereka ini usianya di bawah kamu, tapi ada juga yang usianya di atas kamu, ya. Tapi lebih dominan ya, yang kejar-kejar kamu tuh ya, orang yang berondong gitu. Ya, maksudnya dia kayak masih bocil gitu ya, ataupun mungkin kalau dia cewek ya mungkin dia cewek yang apa ya, bahasanya itu cabe-cabean gitu ya. Ani-ani bukan ya, tapi apa sih sebutannya ya, intinya tuh kayak ya usianya di bawah kamu gitu. Ini orang tuh misterius banget loh ya, bahkan kamu tuh terkadang merasa aneh ngelihat dia gitu. Gue tuh udah berumur tapi kenapa lo masih ngejar gue? Ya, karena kamu berbeda ya. Itulah alasan kenapa orang ini bucin banget gitu. Dia nggak peduli seberapa banyak perbedaan usia di antara kita ya. Yang penting dia ngerasa nyaman sama kamu, is okay, kamu tuh nggak perlu ragu. Karena di sini yang aku lihat tuh kamu ada ketakutan ya, takut kalau hubungan kamu tuh mengandung pro dan kontra. Gitu ya, kamu takut ada orang yang nggak seneng sama hubungan kalian ya. Kamu takut tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Terlebih mungkin ya bagi diri kamu tuh yang punya perbedaan status ya. Mungkin kamu pernah menikah gitu ya, kamu seorang janda atau duda sedangkan dia masih single. Tentu kan ini kayak mengandung bawang. Ya, mengandung pro dan kontra. Kamu takut ya tidak mendapatkan dukungan, tapi dia tetap terus berusaha ngeyakinin kamu gitu bahwa semuanya tuh akan baik-baik aja. Karena memang yang aku lihat kamu tuh tipikal orang yang menurut aku tuh apa ya, mungkin kena tipikal orang yang gampang panik ya, entah kena anxiety disorder ya, ataupun mungkin kamu tuh tipikal orang yang gampang overthinkingan ya. Tapi dia tetap berusaha ngeyakinin kamu bahwa semuanya tuh akan baik-baik aja gitu. Kayak ngapain sih lo capek-capek urusin perkataan orang lain? Karena gue yang suka sama lo tuh ya nyaman-nyaman aja. Kenapa lo mesti ribet? Ya, sebenarnya sudah berulang kali dia berusaha meyakinkan kamu ya, tapi berhubung rasa OVT kamu terlalu berlebihan ya, sehingga membuat ya terkadang kamu tuh merasa negative thinking gitu ya. Kamu nggak yakin apabila hubungan ini tuh bisa sampai ke finish gitu ya, bisa sampai finally goal gitu. Padahal dia udah meyakinkan kamu gitu. Ini, nah kelihatan ya, dia cemburuan banget loh ya sama kamu. Saking cemburunya dia, sampai-sampai terkadang dia sering mencurigai kamu yang tidak-tidak. Nah ya, pusing tuh ya, dicemburuin sama brondong. Ya, dicemburuin sama cabe-cabean, pusing banget kepala. Karena ya cemburunya dia ini kayak cemburu-cemburunya bocil gitu loh ya. Lo tuh nggak tahu fakta realitanya, sedangkan lo marah-marah nggak jelas akibat kecemburuan kamu yang terlalu gede.
Nah, itu terkadang juga membuat diri kamu tuh ngerasa pusing sendiri gitu. Gue ini mencoba setia, nggak aneh-aneh gitu, tapi tetap kenapa lo tuduh gue yang nggak. Gue tinggal tahu rasa lo. Ya. Karena orang ini tuh sebenarnya takut kehilangan kamu, ya. Takut kehilangan kamu, takut kehilangan rasa kasih sayangmu. Nah, makanya terkadang ya rasa kecemburuan dia ini nggak masuk di akal, nggak masuk logika. Ya begitulah ya ngejalanin hubungan sama si bocil. Terus bottom decknya kita lihat. Nah, ya di sini ada kartu Ace of Cup gitu. Dia pengen melindungi hati kamu agar kamu tuh tidak tergoda sama yang lain. Nah, jadi tuh kelihatan alasan kenapa dia cemburu. Karena dia nggak rela, dia nggak ikhlas melihat kamu ya dideketi oleh siapapun selain dia. Artinya apa? Ya udah gitu. Nih orang ya meskipun ada perbedaan usia dengan kamu, bucinnya nggak ketulungan. Buktinya aja apa gitu. Dia nggak ikhlas ya kamu tuh dekat dengan siapapun ya, terlebih lawan jenismu ya, padahal itu nggak tahu ya apakah partner kerjamu, entah itu atasan kamu, manajer kamu, mungkin saudara kamu, intinya siapapun yang dekat kamu ya, dia cemburu gitu. Dan cemburunya itu kayak bocil gitu ya. Tiba-tiba mulutnya kayak tikus curut. Tiba-tiba manyun nggak jelas, jutek nggak jelas, kamu dimusuhin, didiemin sama dia, sebagai bukti bahwa gue ini bener-bener cemburu loh ya sama tingkah kamu, karena gue nggak rela. Waduh ya. Gue nggak rela lo dideketi dengan siapapun. Ya pusing juga tantangannya ya, menjalin hubungan sama orang yang usianya di bawah kita. Aduh ya, kita jadi ABG lagi nggak tuh. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang akan datang ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan datang ke hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan datang ke hidup kamu sebentar lagi, Tara? Wow. Capek sih. Ya. Ini dari energinya kelihatan. Kamu tuh sebenarnya capek ya. Ditarik ulur terus sama dia gitu. Udah tahu kamu tuh sayang sama dia gitu ya, tapi nggak tahu kenapa ini orang tuh sering banget mempermainkan perasaan kamu dengan cara kamu tuh digantung sama dia. Nah, jadi orang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu ya, dia adalah orang yang emang passionnya, hobinya tuh sering banget tarik ulur perasaan kamu gitu. Di saat lo mendekat ya dia menjauh, tapi di saat lo nggak sudi lagi memperhatikannya ya, dia mendekat. Seolah-olah layak tuh buat lo perjuangkan, lo pertahankan gitu. Padahal kisah cinta kamu sama dia ini bagaikan benang kusut, susah banget gitu ya. Dan nih orang tuh pengennya dipertahankan ya, tapi dia nggak jelas. Nah, lo sendiri juga nggak mau dong mempertahankan hubungan yang nggak pasti gitu, karena lo hidup tuh punya tujuan, dimana kamu tuh bener-bener mencari seseorang yang bisa diajak berkomitmen, berkontribusi dalam kehidupan kamu maupun hubungannya ya. Dan kamu juga butuh namanya dicintai, diperhatikan. Nah, dan ini kelihatan pikiran kamu tuh sering banget kosong. Kenapa? Ya mungkin gitu. Ini orang tuh terlalu mempedulikan diri dia sendiri, ego ya. Tapi dia nggak pernah melihat sedalam apa, sesakit apa kamu tuh mempertahankan hubungan ini. Nah, ini terlihat terjadi ketidakseimbangan ya antara kamu dan dia. Karena di sini kayak cukup kamu yang effort gitu. Sedangkan dia kayak lepas tangan. Dia datang di saat enaknya aja. Ya, dia datang di saat mungkin butuh enak-enak ya, tapi di saat dia udah dapat yang enak-enak udah ya ditinggal. Seolah-olah tuh tanpa perasaan bersalah dan berdosa gitu. Dan di sini tuh aku tahu ya, kamu tuh nggak nuntut apapun dari dia, tapi kamu tuh berharap ya mendapatkan kejelasan dari apa yang saat ini sedang kamu pertahankan ya.
Karena yang pasti-pasti aja gitu. Gue nggak mau bertahan kalau lo sendiri nggak pasti. Ya, hidup itu terus berjalan. Umur pun juga terus berkurang. Nah, gue pengen bahagia, sedangkan lo nggak jelas, blangsak. Ya, makanya di sini kamu kelihatan banget ya, hidup kamu kosong, banyak tekanan. Padahal lo punya pacar gitu. Tapi rasanya jomblo gitu ya. Dan aduh, nggak bisa ngomong gue ya. Di antara kamu ini berdealing sama orang yang kayaknya beringas. Ya, hasrat dia tuh meluap-luap. Bener ya. Dia perhatian banget sebenarnya sama kamu, tapi ketika dia ada butuhnya. Nah, ya ketahuan tuh ya. Dia sayang-sayang kamu, puji-puji kamu, rayu-rayu kamu. Ya, di saat dia ada maunya, kayak misalkan dia pengen ditemenin kamu, ya, dia lagi butuh duit, dibaik-baikin tuh kamu, ya, kayak misalkan dia butuh yang enak-enak tuh, di calling-calling nah kamu ya, disayang-sayang, dicinta-cinta, tapi ketika butuhnya udah lewat, ya, mamam tuh, kembali ke settingan awal, gitu. Bottom decknya kita lihat. Nah, kamu sadar gak sih bahwa selama ini hidup kamu tuh terlalu dimanfaatkan sama dia? Ya, tapi aku rasa dari energinya lo tuh gak sadar karena selama ini kamu tuh udah diperdaya sama dirinya dia. Nah, ya, jadi kamu gak sadar gitu bahwa selama ini mungkin secara gak langsung dia berenang sambil minum air. Artinya apa? Ya dia sayang sama kamu tapi dia juga memanfaatkan dirimu. Nah, dia tahu kok bagaimana sisi kelemahan kamu. Kamu tuh udah gak bisa bergerak-gerak ya ketika mungkin diri kamu tuh disayang-sayang, dirayu-rayu, dipuji-puji sama dia. Udah tuh ya, rontok semua ya pundi-pundi rupiah ke tangan dia. Dan akhirnya apa? Dia kejablasan, jadi kebiasaan. Orang ini tuh jadi menggantungkan hidup dia sama dirimu. Nggak cuma materi aja yang dia manfaatkan, ya, tapi dia juga memanfaatkan apa yang ada dari dirimu. Misalnya apa sih? Ya, mungkin dia memanfaatkan keseksian kamu, wow. Ataupun mungkin ya dia memanfaatkan kepintaran kamu, ataupun mungkin apa ya, memanfaatkan kemampuan kamu, ya. Dan beberapa di antara dia juga cerdik gitu, karena mungkin ya lo tuh atasan dia pacarin kamu agar dia mungkin cepet ya naik jenjang karirnya. Aduh ya, bukan lagi. Karena pergerakan dia perlahan. Nah, makanya kayak nggak kerasa, lo nggak sadar gitu bahwa mungkin selama ini dia ngedeketin kamu, hadir ke dalam kehidupan kamu tuh ya dia emang sayang, tapi dia juga memanfaatkan apa yang ada pada dirimu gitu. Jadi kejablasan gitu. Awalnya mungkin oke gitu, dia minta bantuan, tapi berhubung lo nolongin dia terus, akhirnya kejablasan. Ketika dia butuh ya larinya ke siapa? Bukan ke Bank BCA dong. Ya, bukan endorse ya, tapi larinya ke diri kamu kayak gitu. Bentar ya, aku cek dulu ada energi apa lagi di sini. Dan ini yang bikin kamu kena mental. Saat ini dia bersikap dingin ke kamu. Nah, mungkin kamu nggak turutin dia. Nah, makanya dia bersikap dingin. Coba lo turutin, ya, hangat hatinya, nggak dingin lagi ya. Kita cek dulu di sini ya, siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Tuh, bentar ya. Kamu tuh pernah disakiti sama dia ya, dan dia menyakiti kamu gak sekali dua kali ya, tapi berulang kali dia sakitin kamu, tapi kamu sayang sama dia. Nah, ini aneh nih ya. Ibarat kata tuh kayak orang yang kena pelet. Lo sadar lo tuh gak bahagia, tapi tetap gitu lo tuh maksain diri mau bertahan sama ini orang.
Nah, gue nggak paham tuh ya jalan pikiran kamu di mana. Karena di sini jelas-jelas gitu, orang ini hadir hanya membawa luka, ya. Tapi seolah-olah kamu menikmati luka tersebut. Bukan menikmati sih, tapi kayak mungkin kamu tuh udah kebal ya sama kelakuan dia. Mungkin kamu udah di fase lelah ya, karena dia susah diatur. Atau mungkin bisa juga lo tuh di tahap pasrah. Artinya apa? Ya udah deh, nggak apa-apa lo siksa gue kayak gini, tapi gue percaya akan keajaiban Tuhan. Suatu saat lo tuh pasti akan berubah. Nah, bisa juga seperti itu. Karena di sini hubungan kamu tuh bagaikan kapal tanpa nahkoda, ya. Hubungan kamu tuh bagaikan tanpa tujuan. Karena nggak ada nakodanya. Nakodanya nggak tahu ya, siluman kali. Yang mungkin kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang gitu ya. Kadang-kadang sekalipun muncul ya, dia menambah masalah baru. Sehingga udah gitu. Lo saat ini hanya bisa berjalan gitu. Tapi lo nggak tahu ya tujuannya, entah ke Sumatera, kayak ke Kalimantan, Jakarta, Surabaya. Nggak tahu tuh ya. Intinya udah cuma naik perahu aja gitu. Dan di sini juga apa ya, bisa dibilang kamu tuh saat ini kayak nggak bisa bergerak kemana-mana deh, ya. Karena sebenarnya kamu tuh sempat ada keinginan ingin memutuskan dia, pergi meninggalkan dia. Tapi dia merengek-rengek, ya, rayu-rayu kamu lagi, ya. Mungkin dia ngemis-ngemis, ya, agar kamu tuh mau bertahan sama dia. Nah, itu yang membuat kamu tuh akhirnya luluh. Nah, ketemu tuh akhirnya, ya. Kamu tuh orangnya gampang takluk, ya. Gampang takluk kalau sama dia. Padahal mungkin gitu ya, kamu tuh udah dinasehatin teman-teman kamu, tapi tetap aja gitu lo nggak takluk sama teman-teman kamu, karena takluknya dirimu tuh sama dia doang gitu. Teman kamu tuh udah sering nasehatin kamu gitu, ih lo ngapain sih jir. Ya, kok mempertahanin gitu ya orang yang kayak kadal gini, orang yang kayak siluman gini. Udah tuh ya, nggak masuk ke dalam pikiran kamu, karena kamu udah terlanjur takluk sama dia. Dan di sini penyesalan tuh ada, ya, tapi nggak sebanding dengan pengorbanan kamu. Artinya apa? Pengorbanan kamu tuh jauh lebih gede daripada penyesalan kamu saat ini. Nah, itu kelihatan. Dan saat ini juga kelihatan ya, ada masalah lagi yang hadir dalam hubungan kamu, gitu. Dan kamu masih belum menemukan titik terang, karena kamu dan dia saat ini sedang berjarak. Nah, ketemu semua di sini. Nah, kita perdalam lagi, kita lihat ya bottom decknya kayak gimana bunyinya. Loh, udah nggak bisa ngomong. Hati kamu tuh sebenarnya udah rusak, jiwa kamu tuh sebenarnya udah hancur. Tapi berhubung mungkin ya luka yang kamu rasakan tuh udah cukup parah, jadi kayak ya kamu tuh nggak bisa mengungkapkan isi hati kamu, karena percuma juga, gue nggak punya wadah buat bercerita. Nah, makanya personal reading aja. Karena di sini kelihatan gitu, gue tuh sebenarnya pengen teriak gitu. Gue tuh sebenarnya nggak bahagia gitu. Gue sebenarnya terluka, hati gue hancur. Tapi gue nggak punya wadah buat bercerita. Akhirnya lo pendam, ya. Lo pendam, akhirnya apa? Nah, ini bisa jadi apa ya, tekanan mental gitu ya. Dan di sini lo nggak bisa paksain sih. Coba berpikir secara realistis saja gitu ya. Dalam artian tuh ketika hubungan tidak membawa kebahagiaan dan kenyamanan, ya udah nggak usah dipaksain buat dipertahankan gitu. Karena lo tahu sendiri gitu ya. Gelas pecah mungkin bisa bersatu, tapi bersatu pun nggak akan bisa sempurna, nggak akan bisa berwujud seperti yang baru. Nah, itu yang patut kamu sadari. Karena ibarat kata tuh, ini hati kamu udah minus ya. Hati kamu tuh udah hancur, udah rusak gitu. Meskipun ini kan kelihatan gitu, lo berusaha menjahit ya, hati kamu tuh kamu satukan lagi, nggak akan bisa menjadi full hati sepenuhnya gitu. Karena hubungan kamu abu-abu. Kelihatan tuh. Kelihatan ya, kelihatan abu-abu hubungannya. Abu-abu tuh apa sih ya?
Ya, abu-abu banyak ya. Gambaran mungkin orang yang nggak punya tujuan, orang yang ambigu, hubungannya mungkin mengambang, hubungannya mungkin tanpa arah ya. Atau mungkin bisa juga hubungan yang nggak beres. Banyak maknanya ya. Kita cek di sini. Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Seven of Wands. Nah, ini kelihatan. Awalnya lo tuh nggak suka ya sama dia. Tapi nggak tahu tuh. Kamu sendiri sampai ngerasa bingung. Gue tuh di awal nggak ada demen-demennya sama lo. Lo tuh bukan spek gue. Ya, nggak ada keinginan gue ya. Gue nggak tertarik tuh. Pengen ngejalanin hubungan dengan kamu. Apalagi bermimpi nikah sama lo gitu. Tapi pada kenyataannya lo tuh kayak menjilat ludah sendiri. Makin kesini kamu makin nyaman sama dia. Makin kesini kamu makin suka sama dia. Nah, ini yang membuat kayak kamu tuh bener-bener pusing gitu. Apakah gue dipelet? Ya, apakah gue ngejilat ludah gue sendiri? Ya, apa mungkin dia sengaja mempermainkan perasaanku gitu. Karena ini orang tuh jauh dari ekspek kamu. Nah, tiba-tiba aja ya orang ini muncul di hadapan kamu ya dengan membawa warna baru yang belum pernah kamu rasakan. Nah, ini awalnya curhat, kelihatan ya. Awalnya kamu sama dia ini kayak bestie, teman ya. Mungkin dia teman curhat kamu. Dan kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia bisa ngertiin kondisi kamu. Ya iyalah, nggak ngerti gimana gitu. Orang kamu aja mungkin tuh kalau curhat ke dia, cerita ke dia tuh sampai ke akar-akarnya. Nah ya, makanya kenapa kamu cinta sama dia? Karena dia bisa ngerti kamu. Dia bisa menjadi wadah tempat buat bercerita kamu. Dia bisa ngasih solution ya. Dia juga bisa jadi healer. Nah, ya udah. Jadi ini murni bukan pelet. Murni bukan jompa jampi ya. Tapi karena lo ngerasa bahwa dia orang yang bisa ngedengerin cerita lo gitu. Kayak dia bisa memposisikan diri di posisinya kamu. Nah, tuh akhirnya kesiksa sendiri kan. Ya, kesiksa sendiri, bucin-bucin sendiri. Nah, mungkin di sini kamu pengen tahu sebenarnya gimana perasaan dia. Nah, itu kan. Nah, ini orang pinter juga. Dia sebenarnya demen sama kamu juga, tapi dia menutupi. Sengaja mempermainkan perasaan kamu dulu. Untuk apa gitu ya? Ya dia pengen ngelihat dong ya sejauh apa sih perasaan lo ke gue. Nah, pinter juga tuh ya. Makanya kelihatan ngambang hubungannya gitu. Kita ini sebenarnya apa sih ya? Kita ini teman kah, bestie kah? Dibilang bukan temen, tapi lo udah panggil sayang-sayang. Wow. Ya, dibilang lo tuh bestie, tapi melebihi bestie. Nah, gitu kelihatan. Jujur dia orangnya stabil banget. Jadi kayak nggak kelihatan insecure-nya, nggak kelihatan apa ya, nervousnya gitu. Dia orangnya stabil banget. Meskipun di hadapan kamu ya, meskipun dia naksir kamu tuh, tapi dia stabil banget, nggak menunjukkan yang the power of love gitu, nggak menunjukin kalau dia tuh bener-bener demen sama kamu. Nah, itu yang membuat kamu tuh makin tergila-gila dan penasaran. Nah, karena unik ya. Kita tuh kalau melihat orang yang misterius ya, lihat orang yang misterius tuh justru malah kita tuh kayak merasa tertantang nggak sih, ingin mengenal dia lebih jauh. Nah, kelihatan tuh. Nah, nah ini kelihatan ya. Kamu udah masuk ke dalam perangkapnya. Awalnya memang kamu dan dia nggak ada rencana buat jadian, nggak ada rencana buat saling suka. Itu dari kamu sih ya. Karena di sini yang aku lihat tuh awalnya dia yang cinta duluan ke kamu,
ya. Tapi dia bisa memposisikan diri gimana caranya ngebuat kamu ngerasa nyaman. Akhirnya apa? Nah ini, kamu masuk ke dalam perangkapnya. Ya, masuk juga tuh akhirnya ya si cantik ini, si ganteng ini ya ke dalam perangkap gue gitu. Akhirnya apa? Ya udah, dia tinggal pastiin aja gitu. Gimana sih sayang lo ke gue? Nah, itu dia. Perlahan tapi pasti. Duh. Di sini bentar ya. Gara-gara dia, lo tuh sampai nggak tertarik sama siapapun. Ada sih yang berusaha mendekat, tapi lo nggak tertarik sama mereka-mereka. Nah, kenapa ya? Karena dirimu tuh udah ini ya, kegap dia. Udah masuk ke dalam perangkap dia. Nah, makanya kayak lo tuh nggak tertarik, mati rasa dengan yang lain. Pengennya gue sama lo terus. Pengennya yang bisa ngisi hati gue ya lo doang gitu ya. Kita cek dulu di sini. Siapakah dia? Kita cek ya, siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidupmu? Siapakah dia seseorang yang akan hadir ke dalam hidupmu? Nah, ngeri. Ini orang yang akan hadir ke dalam hidupmu, dia adalah orang yang berkeluarga ya. Ini orang kayaknya udah nikah. Dan mungkin kamu udah tahu ya status dia tuh kayak gimana. Gitu, tapi memang dia kayaknya udah gak bahagia dengan pasangannya. Dan bisa dibilang tuh urusan dia dengan pasangannya, dengan pasangan sahnya, ini masih belum kelar. Masih dalam proses, mungkin ada yang proses talak, ya ada yang proses cerai, mungkin ada juga yang proses apa ya, dalam artian proses berpisah gitu ya. Dan mungkin kamu sering ya menyalahkan diri kamu sendiri. Gue jahat banget ya, gue jadi pelakor. Gue jahat banget, gue jadi pembinor nih, blangsek gue gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena sebelum dia ketemu kamu pun ya emang hubungannya udah chaos gitu, hubungannya udah hancur gitu ya. Dan dan di sini, nah ini nggak imbang ya. Aku lihat tuh nggak imbang. Pasangannya dulu terlalu dominan. Dia merasa direndahkan, merasa nggak dihargai, merasa posisi dia, effortnya itu kayak ya nggak ada di mata dia gitu. Sehingga kayak ya udah gue bosen gitu ya. Dalam artian ngapain gitu ya, kita berdealing sama orang yang nggak bisa menghargai kehadiran kita, ya daripada hidup tersiksa ya lebih baik berpisah aja. Nah, kelihatan dia kayaknya kaya ya. Maksudnya tuh ya bukan kaya sih, dalam artian ya cukup lah gitu ya, untung-untung kalau kaya. Yang jelas tuh kayaknya masa depan dia lumayan. Cuman di sini yang perlu kamu tahu, kalau kamu nikah sama dia, musuh terbesar kamu adalah pasangannya. Nah, kenapa ya? Karena mungkin dia dia kaya, harta gono gini. Nah, itu yang menjadi ujian kamu nanti. Ya, berdealing, berperang ya dengan dengan pasangannya gitu. Dan sebenarnya kamu tuh nggak pernah maksa dia buat pisah ya, maksa dia buat pisah dengan pasangannya. Nauzubillah gitu. Lo nggak pernah di posisi kayak gitu. Malahan lo tuh pengen gitu ya, dia bisa balik sama apa ya, pasangannya gitu. Jadi kayak lo tuh nggak yang kayak lo kalau mau gue pisah dulu lo. Ya pisah dulu lo sama mantan kamu. Kamu nggak pernah kayak gitu. Justru malah yang ada tuh gini, lo kenapa sih harus pisah? Kan bisa dibicarakan baik-baik gitu ya. Kamu kan bisa rujuk kayak gitu. Nah, tapi tetap aja namanya orang udah demen, namanya orang udah cinta, ya nggak masuk ya.
nggak masuk di pikiran kamu. Ih, merinding loh. Ya, merinding. Dia berhasrat banget ya saat ketemu kamu secara langsung. Aduh, dari energinya kelihatan tuh. Ini orang kelihatannya pendiam. Aduh, tapi pas dia ketemu kamu secara langsung, habis tuh kamu ya. Main sosor kanan, sosor kiri, sosor atas, sosor bawah. Aduh, ya. Kayak gitu. Mungkin ya, dia selama ini menahan gejolak karena dia udah pisah ranjang. Nah, makanya kenapa ketika dia ketemu kamu tuh kayak orang kalap. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi kayak aduh. Habis tuh, ibarat kata ya, kamu tuh kue tar tuh ya. Kuenya itu udah aduh ya, udah kena gupil gitu ya. Dan ini juga, nah dia tuh kayaknya pengen terus. Aduh udah deh, stop. Udah merinding sendiri gue dengernya. Udah deh, kalian aja ya yang membahas karena kalian yang menjalani. Aduh, kita cek dulu. Aku cek dulu gimana energinya ya. Gimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Gimanakah energi dia sekarang? Energi dia sekarang, dia masih kelihatan cuek ya. Dan kamu nggak usah kaget, karena menurut aku tuh ini adalah bagian dari taktik dan strategi dia, gitu. Sebenarnya dia cemburu, dia marah, gitu. Mungkin kamu sama dia emang nggak komunikasi. Dia sengaja bersikap dingin untuk pancing reaksimu. Nah, jadi kayak gimana nih reaksi lo di saat gue diem? Ya, di saat gue cuek ke lo gitu. Gue pengen tahu tuh gimana reaksimu gitu ya. Jadi lo nggak usah heran, lo nggak usah kaget, karena ini merupakan bagian dari strategi dia. Dan ini kelihatan ya, dia sebenarnya tuh kesiksa sendiri nggak sih? Dia kesiksa, cuman sok kuat ya, sok kuat, sok nggak butuh dirimu. Ditinggal tahu rasa tuh. Ya. Kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang. Nah, di sini memang dia ada tujuan, dimana dalam waktu dekat dia pengen samperin kamu. Ya. Ya, mau nggak mau gue harus ketemu kamu dulu. Ini tuh nggak akan kelar, ini tuh nggak akan selesai. Ya. Kalau gue nggak ketemu kamu secara langsung. Karena aku dan kamu tuh sering salah paham kalau menyelesaikan konflik di telepon. Nah, daripada kita berlarut-larut ya terjebak dalam permasalahan, lebih baik kita baikan dong. Nah ya, lebih baik gue samperin kamu dong. Gue akan hadir ke dalam hidupmu ya. Gue akan menyelesaikan gitu, karena gue nggak ingin ada konflik di antara kita, sayang. Waduh. Dan di sini, ya, kamu tuh sebenarnya sayang sama dia, ya, cinta pol sama dia. Cuman yang bikin lo capek kelakuannya, ya, karena gimana ya, dalam artian tuh ya secinta-cintanya gue ke lo, kalau lo blangsak ya gue kagak mau gitu ya. Gue nggak mau berkorban sama orang yang kelakuannya nggak benar gitu. Kita cek dulu di sini. Gimana energi dia saat ini? Nah, ada yang nangis karena lo masih belum memaafkan dia. Nggak tahu ya, mungkin kamu lelah, mungkin kamu capek, ya, mungkin kamu udah terlalu sering memaafkan dia, tapi tidak membuat dia berubah, ya, sehingga saat ini dia nangis, gitu, karena lo sampai detik ini masih belum juga memberikan dia kata maaf.
Karena bagi kamu tuh maaf tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kata maaf aja tuh gampang. Tapi memaknai kata maaf yang sebenarnya itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Terlebih orang ini sakitin kamu berkali-kali. Nano. No, ini kan kelihatan. No. Ya, kelihatan kepala kamu tuh sampai mendidih. Ibarat kata tuh udah panas banget gitu. Karena ya capek hidup gue. Gitu ya, gue manusia bukan robot dasar. Ya, gue punya hati, punya perasaan gitu. Sedangkan lo selama ini nggak pakai ya, lo nggak pakai otak lo buat memahami perasaan gue. Ya, lo nggak lo anggap gue manekin. Ya, lo anggap gue ini manekin. Aku minum dulu ya. Dan kita lanjut lagi. Sepertinya energinya udah mentok ya. Udah nggak perlu dibahas deh kayak gitu. Kita lihat lagi. Gimana energi dia sekarang? Energi dia sekarang. Nah, dia saat ini sedang dikelilingi energi kecurigaan dan kecemburuan, ya. Kecurigaan karena kecemburuan. Itu dia. Dia zodiaknya Taurus ya, bisa zodiaknya bisa Libra, bisa Virgo ya. Taurus, Capricorn, Virgo, bisa kayak gitu. Taurus, Capricorn, Virgo ini orangnya tenang. Tenang tapi menyebalkan. Gimana sih? Dalam artian tuh dia tenang. Saking tenangnya tuh dia pasif gitu. Kayak nggak ada tindakan. Ya, kayak nggak ada tindakan buat menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Dan yang bikin lo nggak suka banget sama dia gitu. Karena lo kenapa sih gitu ya. Lo tuh nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, tapi lo diem aja gitu. Lo diem, lo pasif. Ya, dan di sini tuh ini ya, dia cemburu. Nah, kelihatan dia cemburu karena selama ini dia sadar gitu ya, dia nggak bisa ngasih kebahagiaan. Nah, ayo coba deh lihat gitu ya, selama lo menjalin hubungan sama dia ya, jika diprosentasekan lebih banyak bahagianya atau penderitaannya, komen ya. Dia mulai sadar tuh ya. Jadi kayak ya gue cemburu dong karena selama ini gue masih belum bisa ngasih kebahagiaan ke lo gitu. Gue takut kalau lo tuh jatuh cinta, nyaman sama orang yang baru. Ya iya sih. Ya. Ya iya sih, emang ada gitu ya beberapa kandidat gitu. Dan gue bisa aja tinggalin lo gitu kalau lo tetap belangsak kayak gitu ya. Oke. Kita lihat bottom decknya untuk yang terakhir. Energi dia. Nah, ada yang berubah. Bukan berubah jadi kadal atau Power Ranger. No ya. Tapi di sini ada yang seseorang yang berubah gitu. Dia berubah melepaskan energi-energi negatif dalam dirinya dia. Karena ya mungkin karena sifat buruknya ini membawa dampak toksik ke dalam hubungannya. Dan pada saat flashback ke belakang ya, dia emang gak sadar akan kesalahannya. Tapi semakin dia mendapatkan desakan dari keluarga orang tuanya gitu, karena dia sudah berumur, umurnya dia sudah bertambah gitu. Dan tuntutan dari keluarganya itu kayak, ya lo gimana sih gitu ya, lo tuh udah harusnya nikah, lo tuh udah harusnya punya anak gitu. Tapi lo masih terlalu asik dengan dunia lo sendiri. Nah makanya dia berubah gitu, karena kamu kan gak mau gitu ya, terpaksa menjalin hubungan dengan orang yang sifatnya masih kayak kemarin. Nah makanya dia pengen berubah demi dirimu. Nah kayak gitu. Oke guys, jadi thank you ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan energi positif bagi diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung aja silahkan ya, klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke?
Bye bye, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.